La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak pula hidup. Kita ini pernah tak mati? Tak pernah kita mati. Kita hidup terus. Di alam roh hidup. Mana dalilnya di alam roh itu hidup? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh manusia ketika di alam ruh. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Semua ruh menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Hidup. Kita di alam ruh itu hidup. Tak mati. Dah. Habis dari alam ruh masuk ke alam rahim. Apakah kita di alam rahim itu hidup? Hidup. Mana dalilnya bahwa kita di alam rahim itu hidup? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Di alam rahim hidup. Di alam dunia ini hidup. Habis itu pindah ke alam kubur. Apakah di alam kubur itu kita hidup? Hidup. Mana dalilnya di alam kubur itu hidup? Hadis tentang jenazah mendengar suara selop orang terakhir yang pulang. Coba biker subuhan buat geladi mati. Gali tanah, tak usah terlalu dalam, agak-agak setengah meter, masuk ke dalam. Terus pulang, kedengaran suara selop orang yang ngantar terakhir. Kalau mendengar, hidup atau mati? Hidup. Mana dalil bahwa orang yang dikubur itu hidup? Assalamualaikum ya ahla diyar. Setiap saya lewat, kalau 10 kali saya bolak-balik, berarti 20 kali saya baca itu di depan kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Mak saya 18 Maret 2019 sampai sekarang dia masih menengok saya. Dia menengok saya sekarang anakku sedang mengajar Riyadhus Shalihin di Jalan Kamboja. Mana dalilnya? Buka tafsir Ibnu Katsir. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, amal kamu ditengok Allah, Nabi Muhammad dan orang beriman. Orang beriman di situ kata Imam Ibnu Katsir, orang meninggal. Orang meninggal. Bayangkan mak kalian meninggal, terus pacar kalian datang ngajak nonton. Senangkan hatimu, Bang. Ditonton sama mak kalian. Mak, hancur kalian aku ini. Lalu apa makna la yamutu fiha? Habis alam barzah, alam akhirat kita hidup. Kita tak pernah mati. Makanya bagi orang yang paham tentang hakikat hidup, bagi dia kematian itu hanya pindah tempat. Tak pernah mati. Hanya sekedar pindah. Tak bisa berkomunikasi, tapi bagi sebagian orang bisa berkomunikasi. Oh, ngada-ngada aja Ustaz. Masa iya bisa berkomunikasi? Nabi Muhammad SAW sholat di Masjidil Aqsa. Makmumnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Bukan cuma komunikasi, sembahyang berjamaah pun bisa. Kalau tak percaya, ingkarilah hadis itu. Hadis tentang Isra Mi'raj, hadis sahih itu. Tambatkannya buraknya, masuk dia ke Masjidil Aqsa, dia imam. Assalatu wassalamu alaika ya man, ya man asra bik abdikal muhaiminu laila. Terus di ujung tuh wa antal imam. Kau imamnya. Makmumnya siapa? Nabi-nabi. Bukan sekedar ngobrol.
Tapi jangan ada saya tonton di YouTube tuh, saya tadi waktu sholat Nabi sahabat di belakang saya. Kau kalau bohongnya lagi tuh kali. Kalau bohong aja lah, tapi yang parah-parah kali. Nabi sahabat di belakang dia semua. Apa ini? Lalu apa makna la yamutu fiha wa la yahya? Hidup, tapi hidupnya itu sengsara. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulitnya itu masak kulitnya, nadijat masak. Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Masak kulitnya, ganti dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Ayat ini dibaca oleh orang Amerika. Dibelinya Quran terjemah, dibaca. Terjemahnya, setiap kali kulitnya gosong, diganti kulit yang baru. Kejam kali Tuhan orang Islam ini kan. Nggak jadi dia masuk Islam gara-gara ayat ini. Sadis Tuhan kalian itu. Seram Tuhan kalian itu. Menakutkan Tuhan kalian. Terjadi Israel menyerang Palestina. Beritanya kan diekspos. Ingat dia ayat itu, gara-gara ayat itu masuk Islam dia. Memang Tuhan yang beginilah yang cocok, kata dia. Tuhan yang beginilah yang cocok untuk. Ternyata memang ada orang-orang yang mesti diazab. Saya posting videonya di Instagram. Waktu saya tonton, saya suruh tim download, reload ulang di Instagram. Satu ayat membuat orang tak jadi masuk Islam, ayat yang sama membuat dia masuk Islam. Memang Tuhan yang beginilah yang perlu menghadapi orang Yahudi, kata dia. Adapun Tuhan-Tuhan yang ya udahlah, maafkan aja, itu Tuhan leto itu, cocok itu, kata dia, bukan kata saya. Jadi orang kalau sudah masak kulitnya, ganti kulit yang baru, diletakkan batu kerikilnya di atas tapak kaki, mendidih otak di kepala, la yamutu fiha wala yahya. Kalau mati enak. Orang-orang yang bunuh diri itu kan dianggapnya mati selesai kan. Ambil ini mati selesai. Enggak selesai. Kau pikir mati selesai? Mati itu maksudnya hanya sekedar jasadnya mati, rohnya tidak mati. Orang yang mati bunuh diri dengan menghunjamkan pisau ke jantungnya, maka dia di neraka jahanam menghunjamkan api neraka terus. Orang yang bunuh diri terjun dari gunung lantai tinggi ke bawah, maka dia akan terus turun dari api neraka, masuk naik lagi, masuk lagi, naik lagi. Orang yang minum racun bunuh diri, maka dia terus menuangkan bara api neraka, terus berulang-ulang. Bunuh diri bukan selesai masalah. Orang kalau memahami hakikat mati dan hidup, hidup dan mati, dia tidak akan bunuh diri. Bunuh diri aja lah biar selesai masalah. Diri tidak menyelesaikan masalah. Pindah dari masalah kecil ke masalah besar. Saya Pak Ustadz kusuk sama bapak itu, hilang rasa sakit kepala saya. Sebetulnya bukan hilang, kusuknya itu lebih sakit, sehingga hilang sakit kepalanya. Dipijitnya ujung-ujung, aduh, gitu. Sakit yang ini masih ada, cuman karena ini lebih sakit, hilang ini. Pernah saya dulu dipegangnya aja sedikit sini, waktu masih sanawiyah di Medan SMP, datang lama-lama, pegang ujung kaki. Kata orang memang hebat tukang kusuk, hilang. Saya orangnya dari dulu berpikir cerdas. Dia tidak hebat, cuman karena waktu kecil nggak berani kita mengujar dia kan. Semua orang yang di situ bilang hebat, hebat kali, aku hilang semua. Apa yang hilang? Oh, ini dipijitnya dia. Cuma lebih hilang lah. Hilang penderitaan hidup. Iyalah, penderitaan hidup orang di neraka jahanam. Bukan hilang. Kalau mati enak, kita ini tidak pernah mati. Kita ini hidup terus.
Apa tujuannya? Supaya kita sadar bahwa kita tidak pernah mati. Bayangan kita kan macam ayam. Ayam itu udah dipotong, ada kambing ditabrak mobil di jalan. Terus patah kakinya 4. Kan kasihan kita. Daripada kambing ini menderita, kan selesai. Manusia tak begitu. Manusia dia tidak mati. Kambing selesai penderitaannya. Kalau manusia tidak. Telepon dulu Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada pula kambing yang ditabrak, kakinya 4 hancur. Potong ya Ustaz ya. Kasihan. Potonglah. Sudah potongnya baru ingat kambing siapa. Dia pun mendesak kita, kita pun terdesak. Cepat kita putuskan. Rupanya kambing, entah kambing siapa. Mana bisa. Kadang banyak jamaah menjebak Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap aksi boykot? Di mana sekarang ini sudah banyak restoran Amerika yang tutup, PHK karyawannya. Jadi sekarang ada sikap menyalahkan aksi boykot. Yang menyalahkan aksi boykot ini namanya Yahudi pesek. Dia ini anak buah Netanyahu dan Ariel Sharon, Yahudi.
tahlil. Karena ada saya dengar salah satu ustadz mengatakan demikian. Apakah tahlil itu bid'ah? Menurut Imam Syafi'i dan Imam An-Nawawi. Karena ada saya dengar salah satu ustadz mengatakan tahlil itu isinya 5. Pertama, membaca Quran. Yang kedua, zikir la ilaha illallah. Yang ketiga, silaturahim. Yang keempat, nasihat. Yang kelima, doa. Apakah 5 ini sampai kepada orang mati? Yang pertama, baca Quran. Apakah baca Quran itu sampai kepada orang mati? Dalam Riyadhus Shalihin meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ana kullam, semuanya, karena hasanan, bagus. Menghatamkan Quran 30 juz, bagus. Tak sanggup 30 juz, itulah maka baca Yasin, karena Yasin hatinya Al-Quran. Tak sanggup baca Yasin, itulah tahlil pendek, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Habis itu keluarlah mihun tipis kecil. Dah, Al-Quran sampai. Sekarang tahlil. Apakah tahlil itu sampai pada orang mati? Nabi membelah pelepah korma. Dicucukkannya ke sini, cucukkannya ke sini. Kenapa kau cucukkan ya Rasulullah? Ringan azab orang ini karena pelepah korma. Kenapa pelepah korma bisa meringankan azab? Pelepah korma bertasbih. Tasbih pelepah korma sampai pada orang meninggal. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, maka bacaan Quran dan tahlil orang beriman lebih sampai. Karena manusia lebih mulia daripada pelepah korma. Dah, bacaan Quran sampai, tahlil sampai. Yang ketiga, silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yubsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. 4. Kedatangan kami Bapak Ibu malam ini adalah sebagai setawar sedingin. Air ini beracun. Gimana supaya ini ditawari dulu? Udah tawar, udah marah. Cuma ada setawar. Sedingin, artinya panas berapi. Didoakan dingin. Itu makna ucapan orang Melayu setawar sedingin. Sabar. Watawasaw bil haq, watawasaw. Doa. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kelima-limanya sampai. Kalau 6 plus makanan, apakah sedekah untuk orang mati itu sampai? Sampai. Kalau masuk kita ke kampung-kampung, saya dari sini masuk arah lipat kain, sebelah kiri masuk sawit-sawit ke dalam, mobil tinggal naik motor ke dalam masuk pohon karet. Sebelum ceramah kita tahlil dulu Pak Ustadz. Hidupkan orang itu menyanyi. Ambilnya mangkok, hidupkan menyanyi. Oh, saya udah lama berdoa nggak pakai menyan. Kenapa berdoa pakai menyan? Nggak boleh berdoa pakai menyan. Habib pakai gaharu. Pas acara maulid pakai gaharu. Oh, pakai gaharu boleh, pakai menyan tak boleh. Sama lah menyan sama gaharu. Menyan itu batang kayu dipotong, keluar getahnya, itulah menyan, damar. Kalau gaharu, kayu itu dibelah, dibelah, ada hitam di dalam.
Dulu di hutan Riau ini gua haru besar-besar gaharu. Saya menengok biji mata kepala saya sendiri gaharu. Sekarang sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Gaharu tak ada cendana, tak ada. Tinggal batang sawit. Habis gaharu Riau ini potong orang. Gaharu sama, menyan sama. Tujuannya untuk mengharumkan ruangan, parfum itu. Ustaz ada menyimpan menyan. Saya kalau pergi umroh segini beli menyan. Kita ke dapur, kalau di dapur goreng ikan asin kan sampai ke. Gimana menghilangkan baunya itu? Pakai ini. Masuk ke darah, itulah jadi kanker. Untung udah mati. Tutup semua jendela, hilang bau-bau itu. Di Mesir kalau pagi jam-jam 6, itu ada mangkoknya begini pakai tali, diginikan, sepanjang jalan tuh mengharumkan pasar dengan bau busuk supaya tak belalat. Kalau ruang tamu banyak lalat, tempat kita ini banyak lalat. Kenapa jalan Kamboja ini banyak lalat? Ada ternak ayam. Lalat banyak, pas panen banyak lalat. Gimana menghilangkannya? Gaharu, menyan. Kenapa orang tak pakai gaharu? Gaharu mahal. 1 gramnya yang paling bagus, botol segini, $1.000, 15 juta. Saya ada dikasih orang. Ustaz, ini saya beli $1.000. Asli minyak dari kayu gaharu. Sejak dikasihnya itu sampai sekarang nggak pernah saya pakai. Saya letak dalam lemari. Karena kalau saya pakai, saya oles, datang jamaah minta. Tak sedikit Pak Ustaz. Habis itu. Botol ini. Jadi semua itu untuk harum ruangan. Makanan sedekah sampai. Ya Rasulullah, ummi matat, emak saya sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Suqyal ma, sedekah air minum. Sejak emak saya meninggal, ayah saya meninggal, sampai sekarang tidak putus tiap bulan membagi 300 paket sembako. Isinya beras, gula, minyak, sarden, roti, kue-kue, bungkus. 300 paket sampai sekarang. Jadi siapa yang membid'ahkan 7 hari, 100 hari, buatlah 3 tahun. Kenapa ulama dulu membuat 7 hari? Dia pakai pendapat Imam Atta ini tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Kata Imam Atta, orang meninggal itu diuji di kuburnya 7 hari. Dianjurkan keluarganya bersedekah 7 hari. Pendapat Imam Atta. Muak saya menyampaikannya Pak Ustaz. Orang itu tak muak membid'ahkan. Kenapa kita muak menjelaskan? Saya tak akan pernah muak menjelaskan. Kuncinya kan 2 aja. Kalau capek kita menang dia. Capek dia menang kita. Maulid itu kan begitu. Bid'ah. Saya bilang Habib, kita buat maulid 40. Kalau tetap juga dia bilang bid'ah, kita pakai maulid Aceh. Aceh maulid 90. 3 bulan. Capek dia, menang kita. Capek kita, menang dia. Saya alhamdulillah baterai masih full lagi. Asal dibid'ahkannya saya bantai, bilangnya bantai. Lama-lama capek dia. Melawan soal ini capek kita. Menang. Kalau kalian capek, menang dia. Gitu aja hidup ini. Usah ribet-ribet kali. Itulah kaji kita sampai 6.30. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqomah. Hidup kita berkah. Mati husnul khatimah. Bisa kita berjumpa dengan Rasulullah SAW.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la musafiran illa wasaltah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita salat Isya 2 rakaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.